Oke teman-teman, untuk AC yang mengalami kekurangan freon ini bisa kita lihat dari gejala-gejala yang nampak. Untuk gejala yang muncul ini bisa kita ketahui tanpa menggunakan alat ya. Yang pertama, suhu ruangan itu akan terasa lebih panas dari biasanya ya, ketika AC dalam keadaan normal. Meskipun AC sudah kita setting pada suhu terendah sekali ya, jadi ketika kita masuk ruangan yang ada AC-nya itu akan terasa panas dan gerah. Itu karena ruangan sudah tertutup rapat ya, tanpa ventilasi, sementara AC tidak mengeluarkan udara dingin. Itu yang pertama. Yang kedua, di sini kalau kita lihat pada bagian outdoor, untuk pipa kecilnya, nah di sini akan keluar salju ketika kompresor sedang aktif ya, atau ketika AC sedang aktif. Kita lihat ini, lihat ada warna putih, ini salju ini ya. Ini muncul ketika freon AC kurang. Kemudian gejala yang ketiga ini kalau kita berada tepat di depan outdoor ya, pada kipas ini, seharusnya pada keadaan normal ini kipas akan mengeluarkan udara panas ya, karena di sini pada sirip-sirip kondensor itu mengeluarkan hawa panas ya, kemudian oleh kipas ini akan ditiup ya, dikeluarkan melalui celah-celah udara di depan ini. Nah, kalau di sini freonnya kurang, ini udaranya hanya seperti angin biasa saja, tidak terasa panas. Jadi normalnya adalah udara yang keluar adalah panas. Nah, kalau kekurangan freon ini akan seperti angin keluar dari kipas angin ya, seperti angin biasa saja. Yang terakhir yaitu pada pembuangan air ya, dari pembuangan air AC ya. Jika AC kekurangan freon, maka pembuangan ini tidak mengeluarkan air, hampir-hampir tidak mengeluarkan air. Ini kita amati, ini tidak menetes sedikit pun ya, ini merupakan tanda bahwa freon AC mengalami kekurangan freon. Meskipun gejala ini tidak 100% tepat, tapi sangat besar kemungkinan bahwa AC mengalami kekurangan freon. Nah, kemudian apabila kita punya alat pengukur tekanan freon manifold, kita bisa mencobanya ya. Kita akan buktikan nanti apakah freonnya itu cukup ataukah kurang. Nah, di sini kita bisa buka menggunakan kunci pas nomor 15 ya. Kita buka. Untuk kondisinya. Kemudian nah, untuk alatnya ya, pastikan di sini alatnya sudah tertutup rapat. Kemudian sebelum kita pasang keran pada pressure gauge ini kita tutup ya, hingga mentok. Kita tutup searah jarum jam. Kemudian untuk pemasangan untuk mengukur tekanan freon pada outdoor ya, kita hubungkan selang yang berada di bawah ya, yang ini ya, selang yang menuju ke bawah dari alat pengukur tekanan freon. Kita pasangkan. Kita lihat dulu posisinya di sini masih 0 ya. Posisi 0. Kita lihatnya yang di bawah ya. Ini yang untuk PSI-nya. Oke, 0. Kemudian nanti kita pasangkan. Untuk pemasangan ya, perhatikan, tinggal kita masukkan, kemudian pastikan untuk pemasangannya tidak melenceng ya. Oke, cukup dan sekian ya. Tidak perlu menggunakan tang juga tidak masalah. Untuk mengukur tekanan freon ini bisa kita lakukan menggunakan alat meskipun tanpa tabung ya. Jadi kalau
sudah kita pasang, meskipun di sini tabung tidak kita hubungkan, alat bisa kita gunakan untuk mengukur tekanan. Caranya ini kita tutup ya sebelum kita pasangkan pada obdok. Kemudian, nah di sini bisa kita lihat, nah, ini kompresor mati sehingga tekanannya naik. Nah, karena ini kondisi AC dalam kondisi mati. Nanti pada saat AC menyala, ya, kompresor menyala, ini akan turun. Nah, ini sudah mulai menyala kembali. Ini kita lihat tekanannya sangat rendah, ya. Nah, hanya berapa ini? 15 PSI. Jadi tekanannya sangat kecil, makanya di sini AC tidak dingin, ya. Nah, itu cara mengukur tekanan freon pada AC jika kita menggunakan alat.